Jeru ini pertanyaan Loh, kau Kang Henry kan pasti ada jawabannya kan. Pasti loh. Sebab bisa jawab. Gue itu jawabannya bener kok. Jawabannya gitu loh maksudnya. So, start to explaining it from now. Jadi ini guys, ini podcastnya Alquran tapi ini ada manfaatnya ya, cukupan ambil kalau nggak ada ya Pak. Ya, wis buah ya. Tuh. Oke, saya ini bahasakan Ya. Tekonnya sak kampungmu tak jen saya iso dia. Iya, oke, semono ya. Pertama kan, saya ini kan kini kan kondisi corona. Iya. Ya kan, kondisi corona efeknya itu akeh, multi efek. Ono teko faktor kesehatan, ono faktor ekonomi, faktor pendidikan. Nah, aku kepingin takut sing faktor ekonomi sih kan. Jeru ini pertanyaan. Loh, kau Kang Henry kan pasti ada jawabannya kan. Pasti loh. Sebab bisa jawab. Gue itu jawabannya bener kok. Jawabannya gitu loh maksudnya. Podcast jawab saya iso. Iya, jawab saya iso. Iya bener. Ya apa jenenge kondisi ekonomi sampean lihat secara makro dalam kondisi corona ini ya apa namanya? Makro itu baru skala besar. Iya, makro skala kecil, makro. Iya. Nek tak lihat yo hari ini untuk Indonesia tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja karena ya ngerti deh lah kita tahu lah nggak harus jauh-jauh secara mikro dulu aja nggak usah makro ya kan. Di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota, jauh dari ini kan orang-orang apa sambat. Dodolan angel, sing tuku ya kan. Apalagi yang paling efek kemarin itu sebelum ini saya dari perspektif seorang pedagang dulu ya, karena saya juga penjual baju ya kan. Saya juga jual punya toko fashion gitu kan. Alhamdulillah. Lamongan ya. LNG kan Lamongan nih. Lamongan extraordinary ya kan, luar biasa. Ini kan produk saya gitu Pak. Nah, promosi ya guys. Bukan promosi. Ini ngomongin tentang artinya relate dengan apa yang ditanyakan mengenai ekonomi ya kan. Ekonomi secara makro itu aja dulu ya kan. Sebelum ada PPKM yang dulu masih PSBB itu masih enak, artinya masih enak itu kan masih ada artinya ada kelonggaran untuk masyarakat membeli ini, mau jual beli apa masih ada gitu. Artinya nggak benar-benar mati total. Nah, yang paling berat itu pas PPKM diterapkan itu pertama PPKM diterapkan sebelumnya toko baju saya aman-aman aja toko baju saya. Sebelum PPKM banyak yang beli. Pas PPKM pertama jebret 1 bulan yang beli cuma 1. Baru toko baju saya. Ternyata saya riset ke teman-teman yang lain, semuanya pakai diskon besar-besaran. Ada sampai harga 40.000 per kaosnya dan ya karena pembeli sepi. Dan ini dari sektor ini ya, dari sektor fashion loh ya, salah satu sektor fashion ya. Dan bahkan yang merasakan nggak hanya saya, ternyata perusahaan-perusahaan besar, teman-teman saya yang sudah mempunyai toko-toko besar itu juga sama, di drop semua harganya. Mall nggak boleh buka, kemudian pembelian online juga mereka berpikir apa ya, karena ya berpikir 2 kali karena kalau kami lihat harus lihat size, model, kain. Nggak itu juga saya rasanya. Kalau paling mendasar rasanya itu mending buat beli makan deh daripada beli baju. Karena orang kerjaan juga macet loh, kerjaan juga PPKM ada yang di rumah kan, ada yang apa. Imbasnya itu kemana-mana. Akhirnya macet, semua macet, orang yang jualan. Terus ada lagi batasan warung buka jam sekian, beli nggak boleh di tempat apa. Terus kayak amburadul. Dan itu ternyata nggak hanya di sini aja, hampir seluruh Indonesia terjadi kayak seperti itu. Nah, untuk kenakan yang dirasain Akang ini kan waktu PPKM itu lebih terasa daripada PSBB. Nah, memangnya ada perbedaan yang terlalu signifikan dalam kebijakan PPKM dan PSBB? Ada. Nah, itu bisa dijelasin nggak kan? Ya ini PSBB saya aja ya, ini saya aja kan nggak harus benar-benar sama, tapi nanti harus nyeper dulu. Oh iya. Kalau PSBB kan artinya masih
tidak ada pembatasan yang secara apa ya, istilahnya kayak orang warung tetap bisa buka, ya kan? Tapi ada jamnya, tapi enggak. Kalau yang kemarin PPKM kan nggak boleh ada orang yang di warung, nggak boleh sama sekali ya? harus take semua kan. Artinya nggak semua, anggap aja pedagang kecil yang notabene mereka nggak tahu bagaimana cara, atau orang-orang biasa lah ya, orang-orang yang belum mulai teknologi, yang belum paham banget ada bagaimana cara pesan online, gimana mau pesan nasi goreng kayak gitu. Oh iya. Nah, artinya pembatasannya lebih ketat gitu aja. Kalau menurut saya itu PSBB dan PPKM lebih ketat dari PPKM. Cuma rasanya gitu doang ya? Ya, rasanya semua sektor melemah. PPKM pertama itu semua orang sambat. Sih. Nah, kalau menurut Akang, ini kan kita kan memang dalam kondisi yang diawasi lah, pembatasan. Cuma kan ada teknologi yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk mengatasi masalah saat ini gitu kan. Kalau mau cari makan bisa lewat GrabFood, Gojek, GoFood gitu kan. Nggak apa-apa kan ya sebut merek? Ya nggak apa-apa barangkali. Kan maksudnya itu juga udah terus biasa lah. Nah, atau fashion lewat online gitu kan. Ya, sebenarnya itu juga masuk akal ya. Artinya ada manfaat positif juga ketika adanya COVID, PSBB dan PPKM itu, masyarakat akhirnya hari ini lebih pandai menggunakan teknologi itu, karena mereka dihadapkan satu hal yang bis nggak mau ngapa-ngapain teknologi terus ya kan. Cuman kembali lagi dong, meskipun teknologinya mereka paham teknologi, tapi mereka pekerjaannya juga terhambat, jualan terhambat, mau beli pakai apa? Kan bisa dipromosiin ya, mereka tahu. Bisa, kita susah promosi nih. Ternyata target kita sedang nggak punya uang karena pekerjaannya yang semisal dia dirumahkan, kemudian gajinya karena jam kerjanya dikurangi, akhirnya gajinya dikurangi. Otomatis kan orang-orang berpikir lebih kayak, mending saya bisa bertahan makan deh daripada saya beli ini, saya melakukan ini, bahkan daripada cuci mobil aja. Waktu itu saya ketemu dengan teman yang dia punya cucian mobil itu juga sampai mau tutup, kemudian juga mau tutup karena life savingnya. Jadi mereka masyarakat lebih mengutamakan perutnya masing-masing dulu. Untuk fashion, untuk hal yang lain di second lah. Iya second, karena itu tadi rezeki itu udah begitu lancar, kemudian pemasukan juga nggak begitu lancar. Mau kita beli ABCD gimana? Nah, sebenarnya lebih menggarisbawahi di situ sih. Jadi akhirnya PPKM itu berdampaknya nggak hanya pada penjual, pembeli juga merasa eman uangnya buat pembeli. Dan itu dirasakan banyak orang pasti. Soalnya saya juga ketemu ABCD, kecuali kalau mereka sudah pada posisi teman-teman yang menengah ke atas loh ya, mereka sudah punya saving money yang cukup ya kan untuk kehidupan kedepannya, semisal ketika saat COVID. Mereka masih mampu lah beli makan yang harga 30.000 ke atas, 10.000, mereka masih mampu. Yang menengah ke bawah ini itu kan. Terus menurut pandangan Akang Heri ini, Heri, kok ganti nama saya? Hendri. Aduh, sorry guys. Bisa ganti jenenge. Bacaan menurut Akang Hendri ya. Enggak apa jenenge, iku mang intermezzo ya Kang. Jenenge katakan lah makanya tak ganti Heri. Bolak-balik ra. Menurut Akang Hendri, nah apa peran pemerintah itu seberapa pentingnya dan kira-kira langkah yang harus diambil itu seperti apa gitu kan? Menurut sudut pandang Akang? Sebenarnya sih kalau menurut kami ya sebagai pelaku usaha sekaligus masyarakat biasa ya kan, menurut kami ya percepatan vaksin ini kita nggak bisa untuk meninggalkan program pemerintah juga ya, tetap kita harus mendukung percepatan vaksin ini agar menuju herd immunity ya kan. Kalau dibilang 70% itu sangat masuk akal. Setelah 70% vaksin satu lah minimal. Kalau sudah masyarakat tervaksin 70% itu akan terciptanya herd immunity. Itu juga salah satu program
pemerintah, yang mana ketika sudah mencapai itu otomatis kan kegiatan akan dilonggarkan kembali itu kan, mau melakukan A, B, C, D seterusnya bisa dilonggarkan dan yang pasti tentang protokol kesehatan ya kan. Kalau hemat saya, kalau menurut saya pribadi, ayo kita dukung dulu program itu ya kan. Kita vaksin, nggak usah takut vaksin aja karena sudah disediakan di mana-mana ya kan. Kalau di Lamongan sendiri ada di Polres, bahkan di Dinkes, di Samsat, di Puskesmas dan sebagainya. Itu sih yang pengen kalau menurut saya itu dulu yang harus dikejar, karena apa? Karena ketika herd immunity sudah mulai terbentuk, kita akan biasa kembali dengan COVID itu ibaratnya kalau menurut para pakarnya seperti flu biasa ketika sudah vaksin. Ketika sudah vaksin Ya, jadi akhirnya kan kayak PPKM apa itu akan di normal biasa lah. Ya, kembali ke tetap harus masker lah gitu kan. Tapi sadar nggak sih kalau kita saat ini kita berdua lah ya, sampai saya sadar nggak ketika pas kita hari ini pakai masker terus kemana-mana, pernah nggak merasa flu pas COVID ini? Nggak pernah kan? Berarti kan efektif banget sih masker itu kan. Dulu waktunya kita flu. Dan saya merasakan itu, pasti saya flu itu pasti setahun 2 kali pasti itu, karena nggak pernah pakai masker. Dan ternyata ketika kita menggunakan masker itu, kemana masker, alhamdulillah sampai hari nggak pernah flu. Iya. Ya, cuma ini kan Tadi pertanyaannya apa sih? Jawabnya di situ ya? Iya benar sih. Pertanyaan kan seberapa penting peran masyarakat, peran pemerintah, terus langkah kedepannya gimana? Kalau saya sih, menurut saya ya kita dukung program vaksin itu ya kan. Program vaksin itu penting banget. Nah, berbicara vaksin ini kan masih ada pro kontra gitu ya, masyarakat, sehingga itu banyak sekali yang menghambat orang-orang juga ikut vaksin gitu kan, karena mereka masih ada pro kontra pandangan. Pro kontranya itu di tahap apa? Artinya di kasus apa yang menjadi pro kontra? Jenisnya atau apanya gitu kan? Bukan masalah jenis kayaknya, masalah haram halal. Ya bisa jadi dari sudut pandang haram halal, terus ada yang pakai konspirasi. Ada chip gitu kan, terus ada konspirasi malah ketika divaksin itu pasti efeknya malah kejang-kejang mati gitu kan. Ya apa sudut pandang itu dibahas semua loh ya, karena itu sangat penting buat masyarakat untuk mengetahui sudut pandang. Tapi sebelumnya Mas Fahmi udah vaksin belum? Udah vaksin. Tapi sudah semua. Saya juga sudah. Oke, yang paling penting itu kami bersini berdua udah ya kan. Ya udah. Nah, jadi gini. Menanggapi pro kontra itu oke lah, sebuah wajaran ya kan. Artinya kan manusia itu ada yang benar-benar pandai menyerap informasi, ada yang memang dia suka heboh karena mendapat informasi baru. Artinya heboh itu kayak gini, mereka yang ada orang yang sangat senang share informasi tercepat hari ini. Anggap aja dia itu pengen update banget dengan kecepatan informasi yang yang lebih dimakan adalah up to date, kefaktualannya, bukan substansi dari beritanya, malah yang menjadi itu adalah percepatan penyampaian informasi gitu. Ada bagi teman-teman yang tipe yang pengen update setiap hari itu harus hati-hati, karena kita nggak tahu konten itu berapa tidak. Nah, biasanya teman-teman yang lupa untuk menggunakan 5W1H-nya, dia akan merasa vaksin itu bahaya karena banyak hoax yang beredar yang vaksin menyebabkan A, B, C, D dan seterusnya, dan pada faktanya itu tidak benar. Nah, ini yang perlu dipahami bersama, yaitu vaksin itu sangat aman. Nah, makanya kenapa ketika sebelum vaksin kita kan ditanya itu, ada sebuah lebaran, kamu lagi sakit nggak, lagi flu nggak, lagi panas nggak, itu kan jelas tuh. Nah, kita harus jujur juga di situ, ketika memang kita sedang sakit, ya flu saja sakit, nggak usah datang, nggak usah vaksin. Dengan kalau memang kita sedang nggak enak badan, nggak usah datang vaksin, kan gitu sebenarnya. Nah, ini yang menjadi
masalah itu kan ada yang setelah vaksin kemudian tumbang. Itu karena bisa jadi ya kan, bisa jadi imunnya memang kurang kuat. Ini saya bukan pakar, cuman ketika membaca itu memang ada seperti itu, imun yang kurang kuat. Akhirnya ketika dimasukin vaksin dia malah positif, itu juga ada. Ada juga memang nggak jujur pas datang vaksin itu dia nggak jujur, dia merasa kayak istilahnya kayak aku sehat kok, padahal istilahnya sakit. Nah dikasih vaksin akhirnya drop itu. Nah ini loh yang disebut orang-orang langsung bilang, kemarin vaksin itu sakit, kemudian disebar dari informasi dan dipotong informasinya, disebar seperti itu, menyebarkan ketakutan akhirnya. Padahal ya kita lah sampai waktu vaksin itu aman kan hari ini, aman kita juga aman kan, karena waktu pas vaksin nggak sedang sakit, langsung aja vaksin. Cuma kita juga nggak bisa mengabaikan fakta bahwasanya memang ada beberapa yang setelah divaksin itu sakit. Nah, mungkin juga penyebabnya bisa karena dia bohong dalam kondisi sakit, atau mungkin imunitasnya itu kurang kuat. Nah itu sebenarnya jadi. Nah kalau memang dari mereka imunitasnya yang kurang kuat, terus kira-kira jalannya harus ditempuh gimana? Ada syarat-syaratnya sebelum vaksin atau ya apa? Nah ini berat nih, karena saya bukan orang ahli kesehatan. Jadi ya saya jawabnya ya pastikan aja tubuh kita sehat gitu aja ya. Mungkin dan sama dikasih asupan makanannya, atau kalau bisa sebelum atau kalau bisa kita yang berkonsultasi ke mungkin ada kayak Hellodoc atau kita konsultasikan diri kita dulu lah ke teman-teman kesehatan. Kalau punya teman-teman tenaga kesehatan ya kan, kita konsultasi aja, sampaikan aja kalau saya punya kendala gini bisa vaksin enggak, mending kayak gitu deh. Mending kayak gitu. Karena daripada beresiko. Dan kalau bisa jangan self diagnose ya. Self diagnose itu sangat bahaya. Self diagnose itu kayak rasanya gini, jangan-jangan aku positif. Aku kok gini. Mending konsultasi daripada self diagnose. Ya, self diagnose itu sangat bahaya karena self diagnose itu bisa merambat kemana-mana. Bisa bahasanya merambat, jadi kayak bisa mempengaruhi segalanya gitu kan. Nah itu self diagnose itu bahaya. Kita baca sesuatu kemudian kita kayak gini deh. Malah overthinking. Terus akhirnya dia merasa tambah stres. Pikirannya itu udah membuat dia stres. Nah itu self diagnose. Sering kali terjadi dan pasti teman-teman di sini banyak yang ngalamin. Iya, serius. Apalagi anak muda sekarang ya. Mereka overthinking banget gitu kan. Overthinking terus insecure. Ya mending lupa bersyukur ya kan. Buat teman-teman itu konsultasi ke yang lebih profesional dan pakarnya daripada self diagnosis. Benar itu.